Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali. Sebelum kita menyelami narasi mendalam tentang sosok yang dinanti di tengah luka bumi ini, saya mengajak Anda semua untuk menekan tombol subscribe dan like agar tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Disclaimer, narasi ini adalah karya fiksi filosofis yang terinspirasi dari literatur eskatologi dan realitas ekologi. Segala kesamaan tokoh atau peristiwa adalah unsur kesengajaan kreatif untuk memantik diskusi. Konten ini bertujuan untuk refleksi kritis, bukan ramalan mutlak atau provokasi politik. Langit di atas cakrawala tampak seperti tembaga panas yang dipukul rata. Tidak ada warna biru yang tersisa, hanya gradasi abu-abu kecoklatan yang menyatu dengan debu-debu halus dari deru mesin raksasa. Di bawahnya, pemandangan nampak mengerikan bagi mata yang masih memiliki nurani. Lubang-lubang tambang menganga lebar, menyerupai borok pada kulit raksasa yang tak kunjung sembuh. Tanah tidak lagi menjadi pijakan yang kokoh, melainkan komoditas yang dikuliti hingga ke urat syarafnya. Disinilah, di bibir jurang buatan manusia yang haus akan energi dan kemewahan, sosok yang sering dibicarakan dalam bisik-bisik rahasia itu berdiri. Dia tidak datang dengan kuda putih yang bersinar, tidak juga mengenakan jubah sutra yang berkilauan. Sosok yang dijuluki sebagai sang ksatria terpingit ini justru tampak menyatu dengan lingkungan yang hancur itu. Pakaiannya lusuh, warnanya pudar oleh oksidasi tanah dan peluh yang mengering. Namun, tatapannya tidak kosong. Matanya adalah dua telaga jernih di tengah gurun limbah, memantulkan kesedihan sekaligus ketegasan yang tak tergoyahkan. Ia berdiri diam, mengamati bagaimana alat-alat berat mencakar perut bumi seolah mencari jantung dari planet ini untuk diperjualbelikan. Fenomena ini adalah paradoks besar zaman kita. Manusia menciptakan kekayaan di atas permukaan dengan cara melubangi pondasi tempat mereka berpijak. Sang penjaga melihat bagaimana air sungai yang dulunya bening kini berubah menjadi cairan kental berwarna jingga, membawa racun logam berat yang mematikan kehidupan di hilir. Ia mendengar rintihan tanah yang setiap harinya diledakkan dengan dinamit demi segenggam mineral berharga. Baginya, lubang tambang yang menganga ini bukan sekadar urusan ekonomi atau industri. Ini adalah cerminan dari lubang yang ada di dalam jiwa manusia modern, sebuah kehampaan yang tak pernah puas, yang mencoba mengisi kekosongan batin dengan materi yang dikeruk dari penderitaan alam. Keberadaannya di tengah lubang tambang ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah manifestasi dari keseimbangan yang sedang berusaha mengoreksi diri. Selama berabad-abad, nubuat menceritakan tentang datangnya pemimpin yang akan membawa keadilan. Namun, banyak yang salah paham. Mereka mengira keadilan hanya soal pembagian harta. Sang penjaga tahu bahwa keadilan sejati dimulai dari pemulihan hubungan antara manusia dan tempat tinggalnya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin dikatakan adil jika ia membiarkan rumah rakyatnya hancur demi kenyamanan sesaat para penguasa modal? Ia berjalan perlahan di sepanjang tepian tebing yang rawan longsor. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena ia memikul beban kesadaran yang tidak dimiliki orang lain. Di bawah sana, para pekerja tambang terlihat seperti semut-semut kecil yang bekerja dalam sistem yang mereka sendiri tidak pahami. Mereka bertaruh nyawa untuk upah yang tak seberapa, sementara keuntungan besarnya terbang melintasi samudera ke tangan-tangan yang tak pernah menyentuh tanah. Sang penjaga merasakan setiap tetes keringat dan ketakutan mereka. Ia adalah saksi bisu dari sistem yang menumbalkan manusia dan alam demi angka-angka di atas kertas saham. Dunia sedang menunggu tanda-tanda besar, namun mereka melewatkan hal yang paling nyata. Mereka mencari di langit, padahal peringatan itu tertulis di tanah yang retak. Sang ksatria tidak akan muncul di podium megah dengan mikrofon emas. Ia memulai gerakannya dari tempat yang paling terluka. Ia sedang memingit diri dalam keprihatinan, mengumpulkan energi dari sisa-sisa kehidupan yang masih bertahan di sela-sela bebatuan. Ia belajar dari pohon-pohon yang tumbang namun tetap berusaha menumbuhkan tunas baru di tanah yang tercemar. Dalam keheningan itu, ia berbisik pada angin yang membawa aroma belerang. Bisikannya bukan kutukan, melainkan janji. Janji bahwa masa kegelapan ini memiliki batasnya. Bahwa setiap lubang yang digali dengan ketamakan suatu saat akan menjadi kuburan bagi ketamakan itu sendiri. Ia tidak terburu-buru.
Waktu baginya adalah sungai yang mengalir menuju muara yang pasti. Saat ini, ia cukup menjadi pengamat, menjadi ruh yang merayap di antara alat-alat berat, menyusup ke dalam mimpi para penambang, dan menjadi kegelisahan di hati para pemilik kebijakan. Kehadirannya di tengah lubang tambang ini adalah sebuah pesan kuat, bahwa harapan tidak lahir dari istana yang bersih, melainkan dari keberanian untuk berdiri di tengah kehancuran dan berkata, "Cukup." Inilah awal dari perjalanan panjangnya. Perjalanan untuk menutup lubang-lubang di bumi, sekaligus menjahit kembali robeknya moralitas bangsa yang telah lama kehilangan arah. Deru mesin ekskavator yang memekakan telinga terdengar seperti jeritan monster logam yang tak pernah kenyang. Di dasar lubang tambang yang kedalamannya mencapai ratusan meter itu, debu silika berterbangan, menciptakan kabut abadi yang menyesakkan dada. Sang penjaga turun perlahan, melintasi jalan-jalan rintisan yang licin dan curam. Kehadirannya tidak disadari oleh para pengawas yang sibuk dengan radio komunikasi mereka. Namun bagi para pekerja kasar, mereka yang kulitnya telah legam terbakar matahari dan pori-porinya tersumbat jelaga, sosok ini tampak seperti oase yang bergerak. Ia berhenti di sebuah pos peristirahatan darurat, sebuah tenda plastik kumal tempat para buruh tambang meregangkan otot sejenak. Di sana, ia duduk di antara mereka tanpa jarak. Ia tidak membawa pidato politik atau janji-janji kesejahteraan yang melambung tinggi. Ia hanya membawa sebuah ketenangan yang menular. Salah seorang pekerja tua, dengan tangan yang gemetar akibat terlalu lama memegang mesin bor, menawarkannya segelas air yang warnanya sedikit keruh. Sang penjaga meminumnya dengan hikmat, seolah air itu adalah nektar paling berharga di dunia. "Sampai kapan kita harus menggali?" tanya pekerja tua itu dengan suara parau, hampir tenggelam oleh bunyi ledakan dinamit di kejauhan. Sang penjaga menatap lubang hitam di depan mereka. "Kita menggali bukan karena kita butuh, tapi karena kita lupa cara mencukupi diri," jawabnya pelan namun tajam. Manusia saat ini lebih takut pada kemiskinan harta daripada kemiskinan jiwa. Lubang yang kalian gali ini sebenarnya adalah cerminan dari rasa takut itu. Semakin dalam lubangnya, semakin besar ketakutan mereka yang memerintah kalian. Kata-katanya mengalir seperti air yang meresap ke dalam tanah kering. Para pekerja yang mendengarnya merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dada mereka, sesuatu yang sudah lama mati, yaitu harga diri. Selama ini, mereka hanya dianggap sebagai angka dalam laporan produksi, sebagai suku cadang organik yang bisa diganti kapan saja jika rusak atau mati. Namun di depan sosok ini, mereka merasa kembali menjadi manusia. Sang Ksatria terpinggi tidak melihat mereka sebagai alat, melainkan sebagai korban dari sebuah tatanan yang telah kehilangan kompas moralnya. Ia mulai bercerita tentang masa depan yang tidak lagi bergantung pada apa yang bisa dikeruk dari perut bumi, melainkan pada apa yang bisa ditanam dan dirawat di permukaannya. Ia berbicara tentang kedaulatan yang sejati, di mana sebuah bangsa tidak perlu menjual harga dirinya hanya untuk menyalakan lampu-lampu di kota besar. Baginya, setiap gram emas atau batu bara yang keluar dari tanah ini adalah tetes darah bumi yang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Ia menyadarkan mereka bahwa kekayaan yang sesaat ini hanya akan meninggalkan warisan berupa air yang beracun dan tanah yang mandul bagi anak cucu mereka. Namun, kehadirannya mulai memicu kegelisahan di kalangan penguasa tambang. Melalui kamera pengawas dan laporan para kaki tangan, mereka melihat sosok asing yang mulai mencuci otak para pekerja. Bagi para pemilik modal, ketenangan adalah ancaman. Mereka lebih suka buruh yang lelah dan patuh, bukan buruh yang mulai bertanya tentang makna keadilan dan kelestarian. Mereka mencoba mengusir sang penjaga dengan berbagai cara, mulai dari intimidasi halus hingga ancaman kekerasan. Suatu sore, ketika matahari tampak seperti luka yang menganga di ufuk barat, sekelompok petugas keamanan berseragam lengkap mendatangi sang penjaga. Mereka memintanya pergi dengan alasan keamanan area proyek. Sosok itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung otoritas melampaui seragam dan senjata mereka. Ia tidak melawan secara fisik, namun kehadirannya membuat para petugas itu merasa kerdil. Senjata mereka terasa berat dan tidak berguna di depan seseorang yang tidak memiliki rasa takut akan kematian. "Kalian menjaga lubang ini seolah-olah ini adalah harta karun," kata sang penjaga kepada pemimpin petugas. "Padahal kalian hanya menjaga kehancuran kalian sendiri. Saat tanah ini habis,
dan air tak lagi bisa diminum, seragam itu tidak akan bisa memberi kalian makan. Para petugas itu terdiam. Ada kebenaran yang tidak bisa mereka bantah dalam kalimat sederhana itu. Di tengah lubang tambang yang menganga, sang penjaga berdiri sebagai cermin raksasa yang memaksa setiap orang untuk melihat keburukan mereka sendiri. Ia bukan sekadar manusia. Ia adalah suara hati yang telah lama dibungkam oleh keserakahan. Ia adalah pengingat bahwa di balik kemajuan teknologi dan kemegahan industri, ada hukum alam yang tidak bisa dikhianati tanpa konsekuensi yang menghancurkan. Gerakan ini, yang dimulai dari bisik-bisik di kedalaman tambang, mulai merambat keluar. Para pekerja mulai bekerja dengan cara yang berbeda, bukan lagi dengan kepatuhan buta, melainkan dengan kesadaran yang mulai tumbuh. Mereka mulai memperhatikan lingkungan, mulai berbagi makanan, dan mulai berani menolak perintah yang jelas-jelas merusak ekosistem secara berlebihan. Inilah kekuatan sang ksatria terpingit. Ia tidak mengubah dunia dengan pedang, melainkan dengan memulihkan kesadaran manusia dari akar yang paling dalam. Di malam hari, saat mesin-mesin berhenti sejenak, ia berdiri di puncak gundukan tanah buangan, Overburden. Di bawahnya, lampu-lampu tambang berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang jatuh ke dalam lumpur. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih sangat panjang dan penuh bahaya. Musuhnya bukan hanya manusia, tapi sistem global yang telah mengakar kuat. Namun, selama masih ada satu hati yang terketuk di tengah lubang tambang ini, ia tahu bahwa harapan untuk memulihkan bumi masih ada. Kabar tentang sosok yang berdiri di bibir jurang tambang itu tidak lagi menjadi rahasia di kalangan para kuli kontrak. Berita itu merayap seperti akar pohon yang mencari celah di beton, menjalar dari mulut ke mulut, melintasi pagar kawat berduri, hingga akhirnya mencapai telinga-telinga di Menara Gading pusat kota. Di gedung-gedung tinggi yang jendelanya selalu tertutup rapat dari debu jalanan, para pembuat kebijakan dan pemegang saham mulai merasa terusik. Mereka tidak takut pada pemberontakan fisik yang anarkis. Mereka lebih takut pada sebuah ide yang masuk akal dan menyentuh nurani. Sang penjaga kini tidak lagi hanya diam. Ia mulai bergerak ke desa-desa yang berbatasan langsung dengan konsesi pertambangan. Desa-desa itu adalah potret ironi yang nyata, berada di atas tanah yang kaya raya, namun penduduknya kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur-sumur mereka mengering atau berubah menjadi keruh dan berbau logam. Di sana, ia melihat anak-anak yang bermain di pinggir kolam bekas galian yang ditinggalkan begitu saja tanpa reklamasi, kolam-kolam maut yang sewaktu-waktu bisa menelan nyawa. Di bawah pohon beringin tua yang meranggas, sang penjaga mengumpulkan warga desa. Ia tidak meminta mereka untuk membakar alat berat atau menutup paksa perusahaan. Kekuatan kalian bukan pada amarah, melainkan pada kebenaran yang kalian tanam kembali di tanah ini, ucapnya di hadapan para petani yang telah kehilangan lahan garapannya. Ia mengajak mereka untuk mulai menanam kembali benih-benih lokal di tanah-tanah yang tersisa, mengajarkan cara memurnikan air dengan cara-cara sederhana, dan yang paling penting, memulihkan kedaulatan berpikir mereka. Ia menjelaskan bahwa lubang tambang yang menganga adalah bukti kegagalan manusia dalam mengelola titipan. Baginya, setiap jengkal tanah yang rusak adalah hutang yang harus dibayar oleh generasi mendatang. Gema dari ucapannya ini menciptakan gelombang kesadaran baru. Orang-orang yang dulunya merasa tidak berdaya melawan korporasi besar, kini mulai berani bersuara. Mereka mulai menuntut hak atas lingkungan yang sehat, bukan lagi sekadar kompensasi uang receh yang akan habis dalam sebulan. Sementara itu, di pusat kota, reaksi mulai mengeras. Para penguasa yang merasa kepentingannya terganggu mulai menyusun narasi tandingan. Mereka melabeli sang penjaga sebagai penghambat pembangunan, provokator yang anti kemajuan, atau orang asing yang ingin merusak stabilitas ekonomi. Media-media yang terafiliasi dengan modal mulai menyiarkan berita-berita miring, mencoba mengaburkan sosok aslinya dengan berbagai stigma negatif. Namun, semakin mereka mencoba menutupi cahayanya, semakin banyak orang yang penasaran dan ingin mencari tahu siapa sebenarnya sosok di balik debu tambang tersebut. Suatu malam, seorang utusan dari penguasa wilayah datang menemui sang penjaga. Utusan itu membawa koper berisi janji-janji manis, posisi di pemerintahan, fasilitas mewah, dan jaminan keamanan, asalkan ia mau berhenti, menghasut rakyat dan menjauh dari area tambang. Sang penjaga hanya menatap koper itu dengan iba,
seolah melihat tumpukan sampah yang tak berguna. Kalian mencoba membeli matahari dengan lampu teplok, ujarnya dingin. Masalah bangsa ini bukan karena kekurangan harta, tapi karena kelaparan batin yang tak berujung. Kalian pikir dengan memberi saya kemewahan, lubang di bumi itu akan tertutup? Lubang itu hanya akan tertutup jika kalian mulai melihat rakyat sebagai manusia, bukan sebagai angka produksi. Kegagalan suap ini membuat para penguasa naik pitam. Mereka mulai menggunakan instrumen kekuasaan untuk melakukan tekanan fisik. Penjagaan di area tambang diperketat dengan tambahan personil bersenjata. Desa-desa mulai diawasi secara intimidatif. Namun, sang penjaga justru semakin tenang. Ia tahu bahwa setiap tekanan yang diberikan hanya akan mempercepat proses kristalisasi mental rakyat. Ia bukan sedang membangun pasukan tempur, melainkan sedang membangun manusia-manusia baru yang memiliki integritas sekeras batu gunung dan hati seluas samudera. Di tengah tekanan itu, ia terus mengajar. Ia menunjukkan bagaimana alam memiliki cara sendiri untuk membalas dendam jika terus disakiti. Namun alam juga sangat pemaaf jika kita mulai merawatnya kembali. Ia mulai menginisiasi gerakan penutupan lubang-lubang kecil secara swadaya, menanam pohon-pohon perintis di lahan kritis, dan membangun sistem ekonomi mikro yang tidak bergantung pada industri ekstraktif. Sosoknya menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan. Ia membuktikan bahwa di tengah kepungan materialisme yang gila, masih ada ruang untuk spiritualitas yang membumi. Ia adalah ksatria yang tidak membutuhkan pedang besi, karena kata-katanya jauh lebih tajam dalam membelah kebohongan. Di bagian ini, dunia mulai melihat bahwa apa yang terjadi di tengah lubang tambang itu bukan sekadar isu lokal, melainkan sebuah perjuangan eksistensial tentang masa depan peradaban manusia di atas planet ini. Langit seolah memberikan peringatan terakhir. Musim yang biasanya teratur kini berubah menjadi kekacauan yang tak terprediksi. Hujan turun dengan intensitas yang belum pernah disaksikan sebelumnya, seolah-olah langit ingin mencuci bersih segala noda di permukaan bumi. Namun air itu justru menjadi bencana bagi tanah yang telah dikuliti. Di area tambang, air hujan tidak lagi meresap ke dalam pori-pori tanah yang sudah hilang, melainkan meluncur deras membawa lumpur pekat, menciptakan aliran yang mampu menghancurkan apapun di jalannya. Sang penjaga berdiri di bawah guyuran hujan, menyaksikan bagaimana dinding-dinding lubang tambang mulai runtuh satu demi satu. Longsoran besar terjadi, menelan alat-alat berat yang dulu tampak begitu perkasa. Jeritan bumi itu nyata. Suara gemuruh tanah yang amblas terdengar seperti raungan keputusasaan. Di tengah kekacauan ini, sang penjaga bukan menyelamatkan harta benda, melainkan berlari menuju pemukiman buruh di dasar lembah yang terancam tertimbun. Dengan tangan kosong dan tenaga yang seolah tak habis, ia membantu evakuasi, menggendong yang lemah, dan memberikan arah di tengah kepanikan yang membutakan. Namun, di tengah bencana alam ini, sebuah ancaman yang lebih berbahaya muncul dari dalam lingkaran terdekatnya. Tidak semua orang memiliki keteguhan hati yang sama. Beberapa orang yang sebelumnya vokal mendukung sang penjaga mulai goyah. Mereka melihat bagaimana perusahaan tambang yang terdesak oleh bencana dan kerugian mulai menawarkan uang ganti rugi darurat yang jumlahnya menggiurkan, asalkan mereka mau menunjuk sang penjaga sebagai penyebab ketidakstabilan dan sabotase yang memicu kecelakaan tambang. Pengkhianatan itu datang dari seseorang yang pernah diselamatkan nyawanya oleh sang penjaga. Dengan iming-iming posisi mapan di kantor pusat, orang tersebut mulai menyebarkan fitnah bahwa sang penjaga memiliki kekuatan hitam yang sengaja mengundang bencana alam untuk menghancurkan ekonomi daerah. Kabar bohong ini menyebar cepat di tengah masyarakat yang sedang kalut dan trauma akibat bencana. Ketakutan adalah tanah yang subur bagi benih kebencian. Suatu malam, di sebuah balai pertemuan yang remang-remang, sang penjaga dikepung oleh massa yang telah terhasut. Mereka yang dulu mencium tangannya, kini menatapnya dengan penuh curiga dan kemarahan. Mengapa sejak kau datang, alam menjadi tidak bersahabat? Mengapa kau membawa kutukan pada mata pencaharian kami? Teriak salah satu dari mereka. Suaranya bergetar antara amarah dan tangis. Sang penjaga tidak menghindar. Ia berdiri tegak, membiarkan dirinya dihujani tuduhan tanpa sedikit pun rasa benci di wajahnya. Bukan saya yang membawa kutukan, tapi tindakan kita semua yang telah melampaui batas.
Jawabnya dengan suara yang tenang namun berwibawa, sanggup menembus kebisingan hujan di luar. Tanah ini longsor bukan karena kata-kata saya, tapi karena kalian mencabut akar yang menahannya. Air ini menjadi racun bukan karena doa saya, tapi karena kalian membiarkan limbah merusak nadinya. Ia kemudian menatap orang yang telah mengkhianatinya. Tatapan itu tidak mengandung dendam, melainkan kesedihan yang mendalam, sebuah kesedihan karena melihat jiwa manusia yang begitu murah harganya. Sang pengkhianat tertunduk, tak mampu membalas tatapan jernih itu. Di saat itulah, kejujuran sang penjaga memancarkan aura yang membuat massa terdiam. Mereka melihat bahwa di tengah badai dan fitnah, sosok ini tetap menjadi satu-satunya yang tidak memiliki kepentingan pribadi. Ia tidak memiliki tanah untuk ditambang, tidak memiliki saham untuk dijaga, dan tidak memiliki ambisi untuk berkuasa. Bencana itu akhirnya menyisakan lubang tambang yang kini penuh dengan air limbah, membentuk danau raksasa yang mematikan. Perusahaan tambang besar itu mulai menarik diri, menyatakan status force majeure dan meninggalkan tanggung jawab rehabilitasi. Para penguasa kota yang dulu menjanjikan kemakmuran, tiba-tiba menghilang di balik pintu kantor mereka yang megah. Masyarakat ditinggalkan bersama tanah yang hancur dan air yang tak bisa diminum. Dalam kondisi paling terpuruk ini, barulah masyarakat menyadari siapa sebenarnya teman sejati mereka. Sang penjaga tidak pergi. Ia tetap tinggal di tengah lumpur dan reruntuhan. Ia mulai mengorganisir sisa-sisa masyarakat untuk melakukan pemulihan mandiri. Ia mengajarkan bahwa meskipun bumi telah terluka parah, ia tetap memiliki daya sembuh jika manusia mau berhenti menyakitinya dan mulai melayaninya. Waktu berlalu seperti tetesan air yang perlahan-lahan melubangi batu. Lubang tambang yang dulunya menjadi saksi bisu keserakahan, kini mulai berubah wajah. Di bawah bimbingan sang penjaga, masyarakat tidak lagi menatap jurang itu dengan keputusasaan. Mereka mulai mengubah tepiannya menjadi terasering hijau, menanam tanaman-tanaman pionir yang mampu menyerap racun logam dari tanah. Kerja keras ini tidak menghasilkan emas atau batu bara, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kembalinya kedaulatan atas kehidupan mereka sendiri. Sang ksatria terpingit kini jarang berbicara. Baginya, kata-kata telah usai dan kini saatnya alam yang berbicara melalui tunas-tunas yang tumbuh. Namun, ketenangan ini justru menjadi ancaman terakhir bagi sistem lama yang sedang sekarat. Di pusat kekuasaan, para pemangku kebijakan yang merasa kehilangan kontrol atas sumber daya alam mulai merancang skenario terakhir untuk melenyapkan pengaruh sang sosok misterius ini. Mereka tidak lagi menggunakan fitnah, melainkan kekuatan hukum yang dipaksakan dan aparat keamanan yang dikerahkan secara masif. Suatu pagi, ketika kabut tipis masih menyelimuti danau bekas tambang, iring-iringan kendaraan hitam datang dengan suara sirine yang memecah kesunyian. Mereka datang untuk menjemput sang penjaga dengan tuduhan penghasutan dan sabotase terhadap aset strategis negara. Masyarakat berkumpul, membentuk pagar manusia di sekeliling gubuk sederhana tempat ia tinggal. Mereka siap berkorban nyawa untuk melindungi sosok yang telah mengembalikan harga diri mereka. Namun, sang penjaga keluar dengan langkah yang sangat ringan. Ia tersenyum kepada rakyatnya, sebuah senyum yang menenangkan badai amarah di hati mereka. "Jangan tumpahkan darah untuk melindungi raga ini," ucapnya pelan namun terdengar oleh semua orang. "Sebab raga saya adalah tanah ini sendiri. Jika kalian menjaga tanah ini, kalian telah menjaga saya. Jika kalian mencintai air ini, kalian telah memeluk saya. Musuh kalian bukan manusia-manusia berseragam itu, melainkan rasa takut dan keserakahan di dalam diri kalian sendiri." Ia berjalan mendekati para petugas dengan tangan terbuka, tanpa perlawanan sedikit pun. Saat ia melangkah masuk ke dalam kendaraan yang akan membawanya pergi, langit yang tadinya mendung tiba-tiba tersibak, membiarkan seberkas cahaya matahari jatuh tepat di atas kepalanya. Bagi mereka yang melihat, itu adalah pemandangan yang tak akan pernah terlupakan, sebuah pengesahan dari alam bahwa tugasnya di tempat itu telah selesai. Sejak hari itu, sosok sang ksatria terpingit tidak pernah terlihat lagi di depan publik. Ada yang bilang ia dipenjara di tempat yang paling rahasia, ada yang yakin ia telah kembali ke kesunyian gunung, dan ada pula yang percaya ia telah menyatu dengan angin yang berhembus di sela-sela hutan yang mulai pulih. Namun,
Ketiadaan fisiknya justru membuat pengaruhnya menjadi abadi. Ia tidak lagi menjadi satu orang. Ia telah menjadi jutaan kesadaran di hati rakyat. Lubang tambang yang menganga itu kini telah benar-benar berubah. Airnya yang dulu beracun perlahan-lahan dimurnikan oleh akar-akar tanaman dan doa-doa tulus penduduk desa. Burung-burung yang dulu pergi, kini mulai kembali berkicau di pohon-pohon yang dulu ditanam oleh sang penjaga. Tempat itu tidak lagi dikenal sebagai wilayah sengketa atau area produksi, melainkan sebagai tanah kesadaran, sebuah laboratorium hidup tentang bagaimana manusia bisa pulih dari luka masa lalu. Warisan yang ia tinggalkan bukan berupa tatanan politik baru atau sistem ekonomi yang rumit, melainkan sebuah filosofi sederhana, bahwa pemimpin sejati adalah ia yang mampu menutup lubang di hati rakyatnya sebelum ia menutup lubang di tanahnya. Gerakan ini merembet ke daerah lain, memicu gelombang transformasi yang tak terbendung oleh senjata atau uang. Bangsa itu mulai belajar untuk tidak lagi memuja benda mati, melainkan menghargai kehidupan dalam setiap bentuknya. Di kejauhan, di bekas bibir tambang yang kini rimbun oleh pepohonan, sebuah prasasti tanpa nama berdiri. Tidak ada tulisan gelar atau pencapaian di sana. Hanya ada sebuah kalimat yang terukir dalam di batu sungai. Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi ketamakan satu orang. Kisah sang ksatria di tengah lubang tambang ini berakhir bukan dengan kemenangan perang yang megah, melainkan dengan kemenangan nurani. Ia membuktikan bahwa meski bumi dikuliti dan dilubangi, selama masih ada manusia yang berani mencintai tanah airnya melampaui kepentingan pribadinya, maka fajar keadilan akan selalu memiliki jalan untuk terbit. Kegelapan mungkin sangat pekat, namun ia hanyalah tanda bahwa cahaya pagi sudah sangat dekat. Demikianlah seluruh rangkaian kisah ini. Semoga refleksi ini membawa manfaat bagi kita dalam melihat hubungan antara kekuasaan, alam, dan kemanusiaan.